Kita tunggu dulu nih gangguan yang sedikit. Antikristus artinya, saudara, yang berasal dari kata Yunani antikristos. Lawan. Dua, bukan cuma melawan, mengganti. Kata mengganti. Dan yang ketiga, mengambil tempat orang lain. Jadi antikristus ini bukan sekedar anti, dia juga bukan hanya tidak suka, tapi dia melawan Kristus. Kemudian dia selain melawan, dia pengen mengganti posisi dari Yesus. Jadi mengganti artinya mengambil tempat atau posisi dari Tuhan Yesus, ya. Jadi perhatikan baik bahwa yang dilawan ini adalah Kristus. Dan Kristus di sini adalah Tuhan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau saudara dengar antikristus, ini bukan cuma karena tidak suka, gangguan. Oke, next. Pakai istilah next ya. Ya, next. Jadi pada waktu saudara mendengarkan tentang antikristus, maka ini bicara tentang roh atau oknum yang pertama melawan, yang kedua berusaha mengganti, dan mengambil, yang ketiga mengambil posisi dari Kristus. Jadi perhatikan bahwa antikristus tidak sekedar tidak suka, tapi dia ingin mengganti atau dia ingin mengambil posisi dari Tuhan Yesus Kristus. Next. Nah, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika ayat ini ditulis, next. Ketika ayat ini ditulis, ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi. Sesudah Yesus lahir, tahun 4 atau tahun 6, 60 tahun kemudian setelah Yesus lahir, atau setelah Yesus naik 30 tahun kemudian, ini kitab Yohanes ditulis. Dan pada waktu kitab Yohanes ditulis, dia bilang, pada hari ini, pada waktu itu, sekarang setelah bangkit banyak antikristus. Berarti secara roh, katakan secara roh, lagi secara roh, antikristus sudah ada sejak zaman surat Yohanes ini ditulis. Jadi saudara, berapa tahun yang lalu ya? 1656 tahun yang lalu. Jadi antikristus secara oknum belum ada, tetapi secara spirit, secara roh sudah ada sejak 1956 tahun yang lalu. Oke. Nah, oke.
Jadi saudara, secara roh, lanjut. Roh antikris artinya, perhatikan ini, setiap roh, katakan setiap roh yang menghalangi, sama-sama, yang menghalangi kita orang percaya menjadi dewasa dan serupa Kristus, itu adalah roh antikristus. Sudah tangkap ini? Karena oknumnya belum ada waktu itu, tapi rohnya sudah ada sejak itu. Jadi cukup lama ya. Sudah lama sebelum hari-hari kita hidup, sudah ada di roh. Oke, coba lagi. Ya, haleluya. Next. Mari kita lihat realita. Yang pertama realita. Realita dari antikristus itu, ada orang menganggap bahwa antikristus itu karena kekejaman mereka ini mirip. Yang pertama Nero. Nah, Nero adalah seorang kaisar. Sini ada kelihatan. Kaisar Nero. Dia yang membunuh orang Kristen di zamannya, dan Hitler yang membunuh orang Yahudi di zaman Perang Dunia Kedua. Jadi orang menganggap mereka adalah oknum antikris. Tapi katakan bersama saya, tapi dalam mengartikan tentang eskatologi ada dua yang dilarang. Yang pertama adalah dilarang menentukan waktu. Itu tidak boleh, karena cuma Tuhan yang tahu Tuhan datang kapan. Yang kedua, dilarang menunjuk oknum. Jadi kalau saudara bilang si A antikris, si B antikris, itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Karena itu namanya saling menuduh. Dan buktinya itulah bukan antikris yang dimaksud. Dan juga Nero, karena oknumnya akan datang. Siapa dia? Tidak usah cari tahu. Haleluya. Kalau saudara cari-cari tahu tentang oknum itu, kita akan terjebak di kesalahan. Next, kita lihat. Ini di zaman Nero, orang-orang dipertontonkan atau tunggu dulu. Ini ada pakai PowerPoint lewat isi worship. Balik lagi ke PowerPoint biasa, karena kendalanya di situ. Kalau kita mau menyanyi dulu, haleluya. Jitulah, mana pemain keyboard? Pemain keyboard sepulang. Oh, haleluya. Jitulah. Sudah jadi PowerPoint-nya. Itu PowerPoint. Ya, kembali normal. Coba. Nah, itu jadi. Jadi jangan diisi worship, kembali ke PowerPoint biasa. Jangan-jangan antikris juga bekerja. Jadi artinya dalam pelayanan begini bukan pelayanan gagah-gagahan, mesti dengan doa, mesti dengan persiapan roh, amin. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi jangan pernah menyerah, amin. Nah, jadi jalan roh. Haleluya. Itu roh baru saja keluar, amin. Orang Kristen di zaman Nero itu jadi mangsa singa. Kejahatannya Nero. Ini cuma gambaran. Kalau saudara ada di zaman kita bebas ibadah, ini kita bersyukur. Amin. Kalau ada di zaman Nero, itu kota Roma terbakar, terus Nero fitnah bahwa yang bakar ini orang Kristen. Sampai seluruh Roma mengejar orang Kristen. Ini merupakan satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan karena banyak orang mati di waktu itu. Dan ini di zaman Nero. Di zaman sekarang adalah zaman Hitler. Orang Yahudi coba lihat ini seperti, maaf saudara, seperti
ikan laut ya. Itu ada 6.000 paling kurang atau yang salah 6 juta orang Yahudi di zaman Hitler dibantai. Nah, di zaman Perang Dunia Kedua, dan sangat-sangat menderita orang-orang Yahudi. Kalau saudara jadi orang Yahudi waktu itu memang tidak ada harapan dan penderitaannya luar biasa. Oke, mari kita masuk pada realita yang selanjutnya. Saudara-saudara, antikristus itu yang paling saya dan saudara harus perhatikan. Pak Andri boleh baca 1 Yohanes 2 18 sampai 19. Haleluya. Firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa seorang antikristus sedang datang sekarang. Bahkan banyak antikristus telah muncul. Dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, mereka telah muncul dari antara kita, tetapi mereka bukanlah berasal dari kita. Karena jika mereka berasal dari kita, mereka akan tetap tinggal bersama kita. Tetapi agar dapat dinyatakan bahwa mereka bukan semua berasal dari kita. Haleluya. Ada pakai terjemahan apa itu, Kak? Oh iya. Kita dapat dengar ada anak kecil. Ya ulang, terjemahan biasa. Nah, apa terjemahan tadi boleh juga. Anak-anakku, Ya. waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Iya. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Satu hal secara realita yang saudara mesti buka mata, antikristus tidak datang dari orang lain, tapi antikristus datang dari antara kita di konteks Yohanes yang tulis ini, dari antara orang-orang di sekitar Yohanes waktu ini. Yohanes murid yang ada di Pulau Patmos yang menulis kitab Wahyu dan 1, 2, 3 Yohanes serta Injil Yohanes. Jadi Yohanes ini yang menulis Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Dia tulis ada 5 kitab. Dia mengatakan antikris datang dari antara siapa? Dari antara kita. Artinya kalau masih ingat ada kambing, ada domba, amin. Masih ingat ada lalang, ada gandum. Masih ingat ada liga bodan, liga bi, 5 garis bodoh dan 5 garis bijak. Masih ingat ada bangunan di atas batu, ada di atas pasir. Ada bangunan menggunakan kualitas emas, ada yang menggunakan kualitas jerami. Jadi saudara, menjadi Kristen kalau tidak sungguh-sungguh itu berbahaya. Sekali lagi, menjadi Kristen kalau tidak sungguh-sungguh itu berbahaya. Kalau 2 orang tidak saling kenal, bencinya mereka, mana lebih hebat dari 2 orang yang pernah sangat dekat? Bencinya mereka yang tidak saling kenal dengan bencinya mereka yang tadinya saling dekat, sangat dekat, mana benci yang dia punya stadium lebih tinggi? Yang sangat dekat. Saudara kan tidak benci Osama bin Laden tuh? Karena apa? Tidak kenal. Tapi mantanmu? Bencinya luar biasa. Kenapa? Karena pernah dekat. Ya. Jadi bahaya yang harus kita perhatikan. Kita tidak boleh jadi gereja sekedar gereja. Katakan amin. Amin. Saudara, ada banyak orang Kristen karena Kristen itu agama. Tapi Kristen yang akan mengalahkan antikris adalah lifestyle, gaya hidup. Haleluya.
Jadi kalau seandainya saudara-saudara ada temukan orang menjadi Kristen dengan prinsip-prinsip dunia, nggak usah terlalu terganggu, kecuali dia jemaat kita harus bicara. Tapi kalau dia orang di luar kita tidak usah terlalu terganggu, karena Kristen ada dua model. Kristen yang percaya Yesus tapi Yesus sendiri tidak percaya padanya. Yang percaya Yesus dan Yesus juga percaya padanya. Katakan haleluya. Jadi antikris bisa datang dari antara orang Kristen, karena antinya orang yang pernah dekat itu rasanya memang anti betul. Haleluya. Saudara, pendiri dari The Satanic Church adalah anak gembala, anak pendeta. Ya. Jadi kalau saudara sampai kecewa dengan Tuhan Yesus, tidak bersikap benar dengan Tuhan Yesus, bisa berbahaya. Bukan saudara, kalau seseorang. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Haleluya. Oh, kenapa orang kecewa? Karena standar yang dia cari di gereja standar dirinya. Ya. Kalau mau lihat kekurangan orang lain begitu tajam, melihat kekurangan diri sendiri begitu tumpul. Nah, itu merupakan standar yang di dunia pakai. Oke, next. Oh, next nanti saya ya. Haleluya. Karena tadi kan tidak jadi. Realita yang kedua adalah identitas yang saya maksud sudah next ini. Dia adalah pendusta. Saudara kalau buka YouTube, orang-orang berdebat di sana menyerang Kristen menggunakan semua materi kebohongan. Pertama, Alkitab sudah dipalsukan. Ya, Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia biasa. Banyak hal yang kalau kita buka di Alkitab bohong semuanya. Jadi bapa segala pembohong adalah iblis. Jadi kalau jemaat suka bohong, kalau salah katakan salah, amin. Kalau suka katakan suka. Bilang suka padahal tidak suka. Bilang yes padahal no. Itu namanya pembohong. Jadilah jemaat yang ya katakan, tidak katakan. Karena kalau lebih daripada itu berasal dari si jahat bersaudara dengan iblis, dia punya anak buah antikris. Haleluya. Jadi orang anak saudara, cucu saudara, DP toko paling tinggi Lucifer. Nah, jadi mereka pendusta, dan intinya yang mereka selalu sangkal sampai hari ini kita tidak bicara tentang orang di luar Kristen ya. Karena Yohanes ini, 1 Yohanes ada bicara tentang orang di dalam komunitas Kristen, tapi ingat baik-baik, setiap pelayanan yang dimulai dengan roh, tidak dipertahankan dengan roh, akan berakhir dengan daging. Dan ciri-cirinya seperti jemaat Galatia, Yesus sekali Yesus tetap Yesus awalnya, tetapi belakangan Yesus plus, Yesus tambah lagi dengan Torah. Itu kitab Galatia. Yesus saja cukup. Amin. Jesus is enough. Tidak perlu ditambah dengan yang lain. Ada Yesus tapi sudah ke Yahudian. Ada Yesus tapi pakai Torah. Mereka menyangkal Yesus. Mari kita baca ayatnya sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 22. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dan dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Saya tidak suka sebut nama orang karena tidak etis, apalagi mau taruh di YouTube. Kalau saudara temukan ada hamba Tuhan ngomong Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan juru selamat, unsubscribe. Jangan ikuti lagi karena arahnya ke sini. Katakan amin. Dia bagus, tapi kalau ajaran intinya Yesus sudah berubah, itu kalau buat diapung DP unti so masalah.
Kekristenan intinya adalah Kristus dalam kita, kita dalam Kristus. Kalau Kristusnya berubah, Kristennya berubah. Jadi Kristen saja tidak cukup. Kita harus menjadi serupa. Bagaimana kita serupa Kristus kalau Kristus bagi kita bukan lagi seperti yang Kristus dalam Alkitab? Yesus sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah sangkali dia apapun. Mengerti tidak mengerti, katakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Dia kekal untuk selama-lamanya. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa. Bapa Maha Tahu, Yesus Maha Tahu. Bapa Maha Hadir, Yesus Maha Hadir. Tidak ada kata juga di sini. Karena mereka setara. Setara dalam substansi. Allah besar dan Allah kecil tidak berlaku. Tidak ada Allah besar dan Yesus kecil. Dan kalau ini mulai dibiarkan, walaupun namanya gereja, kan di poin tadi, antikris berasal dari antara kita. Ya, semua dari antara kita. Ya lewat. Memang dia memberi dukungan bahwa tidak semua di sini mendengar betul. Oke, yang berikut perhatikan identitasnya. Haleluya. Sudah mulai tahu identitas dari antikris. Ini rohnya kan. Oknumnya jangan, saya bilang tadi kan, tidak boleh menuding orang. Jangan mendiskreditkan orang. Sudah lama di gereja ini saya ajarkan jangan mendiskreditkan orang. Amin, katakan haleluya. Kalau ada orang jelek, ya biarlah saudara-saudara, kalau kecuali dia adalah orang yang di bawah otoritas kita. Tapi kalau tidak, jangan saudara urus. Namanya tambah-tambah urusan sendiri belum kelar, urus orang lain. Haleluya. Karena orang yang kita urus belum tentu lebih baik dari kita. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita urus, begitu maksud saya. Di poin yang ini tidak mengakui Yesus. Ayatnya jelas, 1 Yohanes 4 ayat 3. Setiap roh, sama-sama 2-3. 2-3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Apanya? Rohnya. Saudara, roh yang menyangkal dan tidak mengaku Yesus sampai hari ini, sejak zaman Yohanes itu beroperasi. Jadi jangan tertarik, katakan jangan tertarik. Pelayanan yang hebat tetapi Yesus tidak diakui. Jangan tertarik. Haleluya. Karena satu saat saya pernah bertemu dengan orang yang mau bikin KKR. Sebelum KKR ada pembekalan. Pembekalannya karena mereka mau KKR ke non-Kristen. Dan pembekalannya ngomong begini, pembicaranya ngomong begini. Kita mau KKR, tapi supaya kita menangkan orang-orang itu, jangan bilang Yesus itu Tuhan. Jangan bilang Yesus itu Allah. Sampai situ benar ya. Karena mungkin strategi. Nanti belakangan mau kasih tahu. Tapi dia maju lagi, dia bilang begini. Mari saya tunjukkan bahwa Yesus betul-betul bukan Allah. Nah, di situ terjebak orang-orang. Saya langsung bilang pada yang penanggung jawab KKR, ini bukan KKR Kristen. Kenapa? Kristusnya dicopot, Kristusnya dikeluarkan. Akhirnya KKR itu batal. Karena saya ditugaskan untuk merekomendasi apakah ini boleh atau tidak. Saya bilang tidak, karena Kristusnya sudah dikeluarkan dari pelayanan ini. Kristus adalah inti. Kita ibadah karena kita melayani karena kita hidup karena kita hidup bagi, dan kita akan menjadi serupa. Semuanya tentang dia. Haleluya. All about Jesus Christ. Kalau orang tidak mengaku Yesus, dia punya pelayanan khotbah moral bagus, dia punya pelayanan bagus, jumlah jiwa banyak bagus. Tapi kalau inti bukan Yesus, itu yang harus kita perhatikan. Orang-orang dewasa matanya tajam, katakan amin. Tajam dalam arti bisa membedakan. Karena satu waktu tinggal diputar, arahnya tinggal diputar.
tadinya pro bisa diputar menjadi apa? Pro lawannya anti. Boleh juga kontra. Dari pro menjadi anti. Oke, next. Identitas yang berikut adalah sama-sama atau Bro Handi boleh 2 Yohanes 1 ayat 7 supaya kedengaran semuanya. Identitas antikristus supaya kita tahu jangan sembarang, saudara jangan sembarang ikut khotbah. Khotbah itu jangan sembarang ikuti. Ya. Haleluya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara mungkin tidak terlalu tangkap di ayat ini. Saya kasih contoh begini. Karena saudara bukan background teologi ya. Saya kasih sebuah pemahaman. Ada kelompok yang namanya Arianisme. Ya, tokohnya Arianus. Mereka mengajarkan begini. Yesus itu ya ada poin-poinnya, tapi salah satu dari poin itu akan saya mungkin paparkan sebentar. Mereka bilang Yesus itu Tuhan, ya, tapi dia bukan manusia 100%. Jadi pada waktu dia disalib, waktu tombak menusuk lambungnya, tangannya dipaku, Yesus ketawa-ketawa karena tidak sakit. Kan dia Tuhan, jadi kemanusiaannya dibantah. Kalau Yesus kemanusiaannya tidak ada bersama dia, maka dia tidak bisa dikorbankan sebagai anak domba Allah, bukan? Intinya menyelamatkan kita harus ada yang dikorbankan sebagai anak domba Allah, anak manusia. Kalau sisi itu tidak ada pada Yesus, maka korban Yesus tidak bisa layak diterima sebagai korban, karena tidak ada Allah yang bisa mati. Amin. Dan tidak ada Allah yang bisa tumpahkan darah. Sebab penebusan harus ada penumpahan. Jadi ada kelompok yang mengakui Yesus Tuhan, ya, tapi bukan manusia. Kelihatannya rohani. Ini juga salah. Haleluya. Katakan haleluya. Itu sebabnya ketika mau ditangkap oleh para tentara Romawi, karena Yesus itu bukan manusia, dia langsung ke surga. Dan ada orang lain yang menggantikan dia. Pernah dengar? Itu bohong. Itu bahasa saya bilang konti. Haleluya. Jangan percaya konti. Dan kalau saudara bilang, iya ya, makanya Injil yang benar. Kalau Injil yang benar, buat tangannya begini. Injil yang benar, konci. Injil yang benar, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Yesus akan lihat. Injil yang lain punya lahir, punya naik, tapi tidak punya mati, tidak punya bangkit. Jadi dua tidak ada, cuma punya apa? Lahir, kemudian tidak punya mati, tidak punya bangkit, tapi punya naik dan akan menjadi yang akan datang. Jadi tiga diakui, dua tidak. Pada inti kekristenan ada di dua ini, yaitu mati dan mati membuktikan bahwa dia manusia 100%. Dan kalau dia bangkit, dia bukti bahwa dia Allah 100%. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi jangan percaya Yesus yang diajarkan yang lain. Oke. Sampai sini bisa jelas. Ini kan beti, namanya beti apa itu? Beda-beda tipis kalau saudara tidak tajam. Dan orang-orang bisa menipu. Namanya saja pembohong. Pembohong nanti ketahuan kalau kita sudah terbohongi, bukan? Kita tahu pembohong kalau kita sudah pembohong, kita sudah baca dia bohong, dia belum cakap berbohong. Tapi nanti kita sudah terbohongi dan terbohongkan, dan akhirnya kita baru tahu kita dibohongi. Tapi sekarang kita tidak bisa lagi dibohongi. Karena apa? Kita sudah tahu identitasnya. Oke, next. Yang selanjutnya adalah identitas dari tokoh ini dan spirit ini mempunyai tanda. Baca Wahyu 13 ayat 18. Nanti kalau ada yang mau bertanya, Asia akan bagi kertas, sudah tulis, dan sesudah persembahan kita akan jawab.
Asher bagi kertas, tulis, sudah pertanyaan, sudah persembahan, kita jawab. Ayat 13, pasal 13 ayat 18. Firman Tuhan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya. 666. Saudara, kalau ada orang di mobil kasih plat nomor 666, ya jangan langsung bilang antikris ini, antikris. Mungkin mereka cuma mencari sensasi. Lama-lama juga akan jadi anggotanya, karena ini lambang ini tidak boleh sembarang pakai. Oh, cuma tulisan. Tapi kalau ada kamar nomor 666, saudara amin, tidak masalah, karena itu cuma angka. Tapi kalau digunakan oleh orang-orang dalam kaitan dengan iman, apa yang mereka percayai, ini sudah betul-betul masalah. Kenali angkanya 666. Kalau kita 777, beda 1. 7 angka sempurna. Haleluya. Kita punya angka apa? 777. Kalau dia 666. 6 itu hari penciptaan manusia, hari ke-6. Ada banyak, tapi waktu saya tidak cukup untuk membahas angka. Oke, selanjutnya identitas, sekarang aktivitas. Aktivitas ini nyata karena 2 Tesalonika 2 ayat 24. Bantu baca supaya cepat kita. Ada banyak materi, saya berusaha ini selesai, sebab kita tidak rugi tuh kalau sampai jam 12 malam. Yesus padu. Betul? Haleluya. Yang mau dinas 2 Tesalonika 2 ayat 4. Nah. Firman Tuhan, ya, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Aktivitas kalau dia datang sebagai tokoh, sebagai apa? Tokoh. Ini bukan sebagai spirit lagi. Dia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini kata anti, artinya mau mengganti Allah. Dia mau jadi Allah. Tapi dosa di sini berat sekali. Mau menjadi Allah, mau jadi seperti Allah. Saudara, ada orang bilang, Tuhan juga mau jadi serupa Kristus. Tapi Tuhan mau jadi seperti Allah. Serupa itu dalam karakternya, bukan dalam kealahannya. Beda ya. Menjadi serupa Kristus bukan dalam ketuhanannya, tapi dalam karakternya. Oke, sampai situ fix. Oke, next. Mari kita lihat. Selanjutnya Matius 24 ayat 15. Aktivitas dari tokoh itu kalau dia muncul sebagai figur. Ayat 15 Matius 24. Firman Tuhan, jadi apabila kamu melihat binasa keji berdiri di tempat kudus, Ya. menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, namanya disebutkan di sini adalah pembinasa keji. Kata keji itu kejahatan yang di atas jahat adalah keji. Nah, jadi perhatikan aktivitasnya. Kalau dia datang, dia tidak main-main. Dia kalau siksa orang, sebentar saya tunjukkan. Itu serius. Dan aktivitas yang selanjutnya adalah dia akan memegang pemerintahan. Dia akan berkuasa. Ada 3 bidang yang akan kuasainya. Pertama, pemerintahan. Wahyu 13 ayat 7. Silakan. Boleh dia pakai mic ya. Wahyu 13 ayat 7. Firman Tuhan, dan ia diperkenankan untuk bergerak melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya, suku apa saudara? Satu umat, kelompok, bahasa dan bangsa. Jadi tidak ada yang terkecuali. Semua akan dikuasai oleh tokoh ini pada waktu itu. Saudara, suku apa akan termasuk? Umat dari mana? Umat beragama ini ya. Dari mana akan termasuk? Bahasa apapun engkau, kecuali bahasa roh tidak masuk. Haleluya. Bahasa yang punya bahasa roh tidak akan dibawa dia.
bahasa Manado masuk, dan bangsa-bangsa saudara-saudara akan ada di bawah pemerintahannya. Perhatikan ini, karena ini serius saudara-saudara. Dan yang berikut, ia akan menguasai ekonomi dunia. Wahyu 13 ayat 18. Lihat, Wahyu 13 ayat 16 maksud saya. Next. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, Ya. kaya atau miskin, Ya. merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, 17. Dan Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, ya. yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi satu waktu semua orang tidak dapat bertransaksi, berbelanja, mau bertransfer atau apapun kalau pakai yang konvensional pembayaran biasa, dan bisa kalau tidak ada punya tanda. Tanda itu tadi 666, tidak bisa. Bayangkan kalau saudara pergi ke toko, saudara tidak bisa mengambil dan membayar, walaupun saudara ada uang, tidak bisa karena harus pakai jalur itu. Nah, itu sebabnya kita perlu menyiapkan diri. Amin. Batangan ke sana, batata banyak-banyak. Amin. Biara mujair, haleluya. Kita mesti tanam pohon kelapa, tolong bisa tinggal di kebun. Amin. Haleluya. Ada itu lagu tinggal di kebun. Orang memasak di sana. Karena tidak bisa masuk lagi toko-toko. Dan saya pesan, kalau ditawarkan terima biochip itu, saya sarankan sebagai hamba Tuhan, orang tua ini, tolak. Katakan tolak. Untuk orang makan apa? Nanti Tuhan yang kasih makan. Haleluya. Kan Mesir pernah kejadian Mesir toh. Tapi Elia pernah kelaparan 3,5 tahun, diberi makan oleh burung gagak. Nah, burung gagak kelakuan, sedang untuk makanan ada orang dia boleh rampas, apalagi daging Raja Ahab ada di mulutnya, dia boleh bawa pagi sore kepada Elia, dia tidak makan. Itu berarti Tuhan yang jamah hati burung gagak. Karena naturnya diubah oleh Tuhan. Orang yang selama ini pelit luar biasa buat orang, tapi kalau orang tercover di masa sukar itu karena hidup berkenan, Tuhan akan lindungi kita. Dari mana ada makanan, tiba-tiba dia lihat ada roti, ada makanan, malaikat bilang makan. Siapa yang bikin? Kan masih ingat kan? Elia disuruh makan, yang makan siapa? Haleluya. Lanjut. Sampai di sini saudara masih bersama saya, katakan haleluya. Nah, nanti ada satu waktu, ini sudah cukup lama, 5-7 tahun lalu. Ini ada biochip yang diperbesar. Dia punya ukuran sebenarnya seperti grain of rice, butir beras, butir padi sama juga. Karena rice itu padi, beras, itu sebesar itu saja akan dimasukkan ke dalam dalam tangan ini orang. Dan waktu dimasukkan itu seperti radio monitor, saudara bisa dimonitor dan saudara membayar pakai begitu, dan kemana-mana saudara bisa dilacak. Nah, cuma sekarang sudah ada, tapi unsur pelacakannya belum ada. Tapi kalau ini dipakai, saudara tidak bisa kemana-mana. Tapi saudara berbelanja pakai ini. Cuma kalau saya pakai ini lebih masalah. Saya bilang jangan pakai. Kebetulan maka apa? Nanti itu orang berkelatur dengan Tuhan. Haleluya. Mau masuk ATM, bagaimana? Mesti begini. Ada biochip di sini. Nanti Tuhan yang kasih hikmat, amin. Bagaimana kayak ATM kalau sendiri terus tanpa PIN, kita tidak tahu. Tapi yang pasti jangan terima ini. Karena ceritanya serius ini. Siapa yang menggunakan tanda itu ada resiko. Resikonya adalah yang menggunakan tanda meterai antikris berarti milik antikris. Yang menolak berarti milik Kristus. Ada yang bilang, ikan tolong sota angkat. Nanti saya cerita di gambar ini. Sota angkat orang atau belum? Sota angkat kita waktu itu belum kan? Nanti saya cerita. Karena banyak orang akan, ini orang bahasa Melayu dengan taboto. Taboto itu apa ya? Tak kaget karena nggak tahu.
atau package. Dia kira-kira, dia pikir-pikir, nggak ada masalah. Ternyata masalah. Oke. Ini di tangan sepertinya akan dimasukin biochip itu yang sebesar butir beras. Ini sudah lama ini saya copy dari materi antikris 7 tahun lalu atau 8 tahun lalu, tapi saya bikin lagi. Nah, 7 mm panjangnya, 0,75 meter lebarnya, seperti biji beras, berisi responder yang sinyalnya beberapa kali lebih kuat dari sinyal HP dan menyimpan segala informasi yang dapat dibaca oleh pusat data. Chip berfungsi sebagai remote control dan berisi lithium baterai yang dapat di-charge kembali, dan sistem charge-nya memanfaatkan suhu badan yang naik turun. Makanya ada taruh ada yang ditesta di sini, karena itu charge sendiri, self charging. Nggak perlu charge seperti HP kita. Karena panas tubuh kita, apalagi yang kena demam, panas tinggi itu langsung ke charge itu. Kemudian waktu itu merek yang sudah diproduksi adalah merek Motorola, tapi sekarang sudah lebih canggih. Merek perusahaannya Mondex, Monetary Dexter. Dexter itu ini kan tangan. Oke, next. Mari kita coba lihat video kalau ini bisa terbuka, karena Tuhan ada melakukan dengan iman. Haleluya. Sekali lagi, kalau ditawarkan biochip atau sebutan lain microchip atau biochip, jangan diterima. Bilang kiri kanan, jangan terima. Kalau kita petugas tukang pasang kan, bisa? Ada suaranya? Dia dimasukin ke tangan. Ini teknologi terkini, dan ini seperti butir beras dimasukkan ke dalam antara jempol dan telunjuk. Ini sudah izin BPOM Amerika. Jadi kalau mau masuk pintu cuma pakai itu tak buka, ATM pakai itu tak buka. Cuma yang model begini belum pakai melacak. Ada yang dipasang di anjing kesayangan supaya kalau dia hilang gampang lacak. Lagi dia sudah dipasang ekstrim tomohon, bisa lacak. Oke, itu saja. Kalau ada biochip, microchip ditawarkan, karena menurut informasi paling lambat 2030. Nah, 2030 dari sekarang berapa tahun lagi? 7 tahun lagi. Betapa seriusnya hidup kita di zaman sekarang, amin. Tapi jangan takut. Haleluya. Karena materi Bible Study malam ini bukan untuk menakut-nakuti. Kalau sudah pulang sebentar ketakutan, salah saya ngajar. Karena firman memerdekakan, amin. Setiap sama pulang mata, darah Tuhan, bukan itu tujuan saya mengajar. Tujuan saya setiap ada firman, ada freedom. Amin. Kita jadi beda berkemenangan. Tapi bukan hidup santai. Amin. Santai dan sudah berharap tidak akan mempan lain. Oke, next. Diperok atau ulang. Refresh kembali. Oke, kita baca Wahyu 12 ayat 2. Kalau orang sampai pasang biochip itu, selain anggota antikris dan selain akan masuk neraka, tapi yang akan terjadi pada tubuh orang yang pasang biochip, microchip itu, ayat Alkitab yang bilang, Wahyu pasal 16 ayat 2. Ya.
Wahyu 16 ayat 2. Refresh buka ke. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Ya. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Yes. Maka timbul apa? Bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu, yaitu 666 lewat memasang biochip atau microchip. Bisa terbuka? Sudah? Ke manual dah sih. Sudah bilang haleluya. Yang keras haleluya. Next. Ya. Keluarkan dulu videonya tadi. Ya. Jadi ketika orang pasang, bukan hanya resiko jadi anggota mereka, juga akan binasa nanti di hari penghakiman, tetapi secara fisik masih di bumi, itu orang-orang tersebut akan timbul bisul yang jahat, yang berbahaya pada semua yang memakai tanda dari binatang itu. Jadi konsekuensinya ada, ya. Tidak hanya sekedar pakai-pakai saja, bisa. Oke. Manual dari situ. Oke, saya lanjut. Selanjutnya Wahyu 13 ayat 3 dan 4. Berarti aktivitas dari antikris ini selain menguasai ekonomi, pemerintah yang pertama dia menguasai ekonomi, dia sekarang menguasai bagian yang penting ketika adalah memimpin agama dunia. Firman Tuhan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Betul. Wahyu 13 ayat 3 sampai 4, betul? Ya, betul. Bukan seluruh dunia heran, bukan? Iya, Wahyu 13. Ya, 3 dan 4. Coba. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Terus. Seluruh dunia heran. Ya, betul. Lalu mengikut binatang itu. Dan Ayat 4, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? jadi semua orang di bumi waktu itu heran karena binatang ini betul-betul seperti Mesias melakukan mujizat-mujizat. Mujizatnya seperti begini. Dia bisa menunjuk patung Walter Moisidi, patung Sambrak, yang patung itu terus hidup, dan sesudah hidup pergi menginjil, ber-KKR di jalan-jalan. Siapa yang tidak percaya? Sudah pasti akan masuk YouTube, masuk koran, pokoknya viral. Orang-orang akan heboh karena patung Walter Moisidi bisa khotbah, ya. Dan kalau itu terjadi, bukan hanya khotbah, orang yang didoakan juga sembuh. Akhirnya orang seluruh dunia akan heran, tuh. Dan setelah heran, kalau dia orang-orang itu tidak dibekali untuk jadi serupa Kristus, mereka akan bertemu dengan Mesias yang lain, Mesias palsu. Nah, Mesias palsu ini, kenapa dia palsu? Dia palsu karena mirip. Kalau tas yang asli dengan tas KW, dia beda total atau mirip? Mirip, cuma orang yang tahu. KW ini KW kan. Tapi kalau aslinya dengan yang KW itu mirip. Tapi aslinya kita tahu. Nah, kalau Mesias datang, Mesias yang oke, kita kembali tadi yang saya bilang tadi, bisa? Ya kan, Pak? Kalau tokoh itu datang, maka orang akan menyembah dia. Perhatikan baik-baik, saudara. Pergerakan agama dunia sekarang
saya sedang melihat fenomena begini. Karena agama A, agama B, agama C, agama D kadang-kadang suka bertengkar, maka solusinya semua agama ini dijadikan satu. Jadi semua yang baik di agama-agama dikumpul. Itu dia punya nama, bahasa teologi yang disebut sinkritisme. Pelan, sinkritisme. Jadi semua yang baik dari setiap agama itu dikumpul, dan semua yang bertentangan dikeluarkan. Otomatis Kristus akan dikeluarkan kalau Kristen masuk ke dalam kelompok itu. Dan akhirnya akan menjadi agama yang baru. Tapi tanda-tanda herannya tetap ada. Halo, katakan halo. Jangan tertarik dengan tanda-tanda heran. Jangan tertarik dengan mujizat saja. Karena yang paling penting pendewasaan jadi serupa Kristus. Karena mujizat tidak bisa membuat kita melawan antikris. Karena antikris punya mujizat. Halo, kalau tanda heran jadi kebanggaan kita, tanda heran antikris waktu itu diizinkan Tuhan 3,5 tahun. Hebatnya luar biasa, sampai hampir semua orang, saya bilang hampir semua karena saudara dan saya tidak akan ikut. Amin. Hampir semua orang akan ikut karena betapa tidak tertarik orang dengan patung bisa menyembuhkan orang, bisa membangkitkan orang mati. Oke, lanjut. Masa pemerintahan atau masa kesusahan besar itu, coba perhatikan di papan. Nanti kasih info kalau dia sudah jadi. Perhatikan, ini tanda yang saya ingin gambarkan. Ini ada paham yang mengatakan masa ini masa dari jauh bisa kelihatan. Ini ada 7 tahun. 7 tahun ini GBI memegang 7 tahun, tetapi di dalamnya ada pembagian, yaitu 3,5 tahun pertama dan ada 3,5 tahun kedua, yang disebut dengan 1260 hari ini, disebut dengan 42 bulan ini, yang disebut dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa adalah ini. Nah, di sini perhatikan baik-baik, saling menunggu itu. Pemerintahan ini akan berlaku hanya paling puncak, yang puncaknya adalah hanya pada masa ini, pada titik ini, pada masa puncak kekuasaan antikris hanya 3,5 tahun puncaknya. Tapi awalnya sudah ada 3,5 pertama, itu diyakini oleh banyak gereja. Tapi inti puncaknya 3,5 yang kedua. Nah, kapan ini terjadi? Tidak ada orang yang tahu. Katakan tidak ada orang tahu. Dan tokohnya tidak ada yang tahu siapa. Tapi akan jadi. Haleluya. Dan kalau dia jadi, maka tanda yang saudara sudah lihat, tanda-tandanya adalah secara ekonomi, apa tadi? Secara ekonomi akan muncul tanda yang sangat jelas. Sudah tidak usah tanya-tanya lagi, kalau sudah muncul yang ini, tolak ini. Tanda apa? 6. Kemudian kalau sudah ada satu agama sedunia, saudara, sebabnya ada banyak yang bilang Kristen itu bukan agama. Saya setuju, karena Kristen adalah gaya hidup. Haleluya. Hanya secara organisatoris kita ada di kelompok Kristen. Tapi Yesus Kristus sendiri, saya tanya, Yesus Kristus agama apa? Ya, Yesus Kristus agamanya? Yesus Kristus tidak bawa Kristen ke bumi. Kita yang ikut dia. Amin. Jadi kekristenan adalah gaya hidup,
bukan sekedar agama. Itu sebabnya agama Kristen, orang Kristen agama saja belum tentu masuk surga. Katakan haleluya. Tetapi kalau orang yang lifestyle-nya serupa Kristus, pasti surga. Haleluya. Jadi orang akan menyembah antikristus pada puncak masa kesusahan itu, dan di sini dia berkuasa, saudara-saudara, dan ada banyak orang yang akan mengalami persoalan di sini. Karena di bagian pertama ini masih biasa-biasa saja, masih kelihatan moderat, masih kelihatan bekerja sama. Sejak dia berkuasa, saya tidak tahu siapa. Sejak dia berkuasa, sepertinya ada ayat yang mengatakan begini: orang merasa damai, tapi damai semu. Hati-hati, tidak semua damai itu damai. Sebab ada orang damai karena kompromi. Saudara, lebih baik kita konfrontasi karena kebenaran daripada damai tapi kompromi. Ulangi, lebih baik kita konfrontasi karena kebenaran daripada damai karena nggak usah bilang-bilang, Pak, aku terbaik, itu kompromi. Dan kalau ada damai, itu bukan damai sejati. Lebih baik kita disingkapkan dan dibersihkan oleh firman, dibukakan dan kita diperbaiki. Amin. Lebih baik kita katakan ya, tidak, kemudian ada rasa gelisah, ya, tapi itu cuma awal. Dan akhirnya tercipta damai sejahtera yang sejati. Nah, damai zaman antikris ini palsu. Karena damai, kenapa damai? Karena niatnya belum terbuka. Niat daripada oknum ini belum terbuka. Nanti terbuka baru terjadi di pertengahan sini dia. Saudara-saudara, terbuka? Oke. Oke. Saya tidak mau tergantung dia. Ikuti saya. Dia harus ikuti saya, bukan saya ikuti dia. Sudah? Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik di masa antikris ini, perhatikan baik-baik bahwa pengangkatan, katakan pengangkatan. Ada orang yang hari-hari ini mengajarkan terus fokus kepada pengangkatan, fokus untuk pengangkatan. Saudara, terangkat atau tidak terangkat itu begini. Jangan bicara jadwal kapal, pesawat atau pesawat berangkat kapan. Jangan sibuk urus itu. Saudara harus pastikan sibuk urus apa? Tiketnya. Katakan amin. Mau dia berangkat kapan, dia punya jam berapa. Kalau sudah tahu jamnya, maka yang paling penting saudara siapkan tiketnya. Cuma jangan terlambat pergi di bandara. Betul? Jadi kalau saudara-saudara menghadapi masa antikris, yang saya ingin pesan adalah jangan sibuk bahas tentang akhir zaman, tetapi tidak sibuk bangun manusia roh. Tidak sibuk bangun hidup. Karena walaupun kita paham ini ajaran, tapi kalau kita tidak bangun hidup, kita seperti 5 gadis yang bodoh. Kita akan, ligamo tadi, kita akan tertinggal. Tapi kalau kita jadi 5 gadis bijak berjaga-jaga, kita tidak akan tertinggal. Jadi yang paling penting di sini, saudara-saudara, saudara perhatikan. Mari kita baca dulu. Ada masa kesusahan besar yang akan saya bagikan. Wahyu 9. Minta maaf saudara, jangan takut kalau baca ini, karena saya tidak untuk menakut-nakutkan saudara atau menakut-nakuti. Wahyu 9 ayat yang pertama, lanjut. Landry. Firman Tuhan, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ya. Lanjut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dan lubang itu bagaikan asap tanur besar, ya. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ya, terus. Dan dari asap itu berkeluar belalang-belalang ke atas bumi,
Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya, lanjut. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai api di dahinya. Baca terus sampai saya suruh berhenti. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia. Ya, mereka diperkenankan bukan untuk membunuh, tetapi melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. ya, hanya untuk menyiksa. Jadi tidak untuk membunuh, tapi untuk menyiksa. Ya. Terus lamanya 5 bulan atau 5 bulan 150 hari. Terus 4. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Lanjut. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Ganti mic. Lanjut. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Selama 150 hari minta mati tidak bisa mati. 150 hari 5 bulan minta mati tidak bisa mati. Itu masa suka. Walaupun sesuka mati karena siksa tidak bisa mati. Nanti 150 hari baru bisa mati. Terus, dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. ya, Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. ya, Dan muka mereka sama seperti muka manusia. lanjut. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Oke, di ayat berapa ada tulis mereka hanya menyiksa mereka yang tidak punya tanda meterai Allah? 4, coba ayat 4. Ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya, siksa hanya kepada yang tidak ada meterai Allah. Ya. Ya, makasih. Sudah perhatikan bahwa ada satu masa di masa kesusahan besar itu, karena di masa kesusahan besar nanti akan terjadi secara berturut-turut 7 sangkakala, dan kemudian 7 cawang, 7 bokor muka Allah, 7 sangkakala, dan ada satu lagi. Itu terjadi bersamaan di masa itu, dan salah satu yang akan terjadi ada 150 hari di mana manusia mau minta mati tidak bisa mati, dan akan disiksa oleh belalang-belalang yang sengatnya sama dengan kalajengking. Nah, sengat kalajengking bukan kalajengking biasa ini. Kalajengking yang sengatnya mungkin yang pernah digigit kaki 1000, boleh lambaikan tangan. Kaki 1000 pernah gigit. Oh, pernah rasa dan terasa kan? Nah, mungkin dia berpuluh-puluh kali lipat dari kaki 1000 waktu kalajengking sengat. Dan itu jumlah kalajengkingnya bisa jadi sudah minta satu pori-pori, kan punya lubang pori-pori tubuh ya. Satu pori-pori diperebutkan oleh 2-3 ekor kalajengking. Dan kalau itu terjadi, orang sampai, kalau ada orang sakit, rata-rata dia sobat dan ada yang minta mati toh. Betul? Sudah sakitnya sudah sangat berat, jarang, dan 1000 mungkin 1-2 minta mati. Nah, ini orang mencari mati artinya suka mati karena siksa, tapi tidak bisa karena masanya 150 hari. Nah, masa suka itu hanya akan menimpa mereka
yang tidak memakai materai Allah. Saudara, ada dua materai di zaman itu. Yang pertama, materai 666. Yang kedua, materai Allah. Saudara tahu materai Allah itu yang mana? Nah, materai Allah yang dimaksud, coba baca Efesus 1 ayat 13. Karena ini akan terjadi luar biasa, tapi saudara pastikan bahwa saudara punya materai. Materai Allah lawan dari 666. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi setiap saudara yang percaya Yesus, katakan amin. Amin. Saudara punya materai, katakan saya punya materai. Dan materai saya adalah Roh Kudus. Haleluya. Materai saya adalah Roh Kudus. Dan orang yang tidak punya materai ini, saya akan jelaskan saudara supaya saudara tidak bingung. Sebentar, ini saya hapus. Kenapa kita perlu bersikap benar pada masa sukar ini dan tidak perlu takut? Karena ada kepastian bagi kita punya posisi dalam Tuhan. Dan setelah saudara pulang dari sini, saudara punya keyakinan posisi saudara seperti apa? Karena Matius 24 ayat 21 bilang apa? Matius 24 ayat 21, coba baca. Siksaan-siksaan berat akan terjadi. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Yes. Akan ada siksaan yang sangat dahsyat. Kalau siksa, saya sudah siksa. Apalagi siksa yang dahsyat, yang sangat dahsyat. DP rasa minta mati tidak bisa. DP setengah mati itu minta mati tidak bisa mati. Jadi ikut Tuhan itu serius. Amen. Katakan haleluya. Sebab kalau hanya untuk kecewa-kecewa sedikit kita bisa sudah jadikan alasan untuk mundur, bukan kita, orang bisa jadi mundur. Apalagi kalau siksaan yang dahsyat itu. Setuju dengan saya, katakan amin. Kalau hanya tersinggung sedikit seseorang, saya selalu berusaha untuk tidak bilang kita. Karena kalau saya bilang kita, maka itu adalah nubuatan. Kalau seseorang hanya karena tersinggung sedikit di gereja dan boleh kecewa dengan Tuhan, bagaimana kalau siksaan yang dahsyat itu datang? Apakah seseorang dia itu bisa bertahan? Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali tersinggung saja tidak kuat, tidak tahan, hanya disepelekan, ego kita disentuh, kita tidak bisa tahan, emosi meledak. Apalagi kalau siksaan yang dahsyat, maka orang itu akan bilang, sudah selesai, sampai sini kita berperjuangan, sudah mau menyerah. Karena memang tujuan adanya Antikris adalah untuk menciptakan kesulitan, kesukaran, supaya Kristus dalam kita itu bisa diambil dan bisa digantikan dengan Kristus palsu. Dan kalau itu terjadi, alangkah malangnya orang itu, karena ikut Tuhan bertahun-tahun, akhirnya di masa yang cuma 3,5 tahun. Saudara, COVID sudah lewat kan? Berapa tahun lalu ya? 2019 dia mulai kan? Sekarang 2020, semua 3,5 tahun. Ya? Singkat sekali waktunya. Rasa senang, rasa puas bersama Antikris cuma 3,5 tahun. Sesudah itu menderita selama-lamanya di neraka. Lebih baik saya menderita di bumi daripada menderita di neraka. Lebih baik saya menderita dibentuk oleh Tuhan daripada menderita selamanya di sana. Jadi ikut Tuhan jangan never give up. Jangan never give up. Harusnya never give up. Jangan menyerah, amen. Karena kalau cuma hal kecil, saudara kecewa dengan orang itu, atau seseorang kecewa dengan Tuhan, orang sholat setinggal, dengan kamu mau mengada dengan Antikris, langsung dia menimpa pangan rata dan tan. Karena apa? Tidak kelanganan, belum tarik sokala. Orang tondal sedikit, oklah.
belum tadi berperang, sok kalah. Amin. Jangan pernah menyerah. Kenapa? Di gereja kita dilatih menjadi seorang pemenang. Dengan cara dibentuk lewat firman, lewat interaksi sesama, kita tersinggung, kita kecewa, kita lemah. Tapi itu bukan alasan untuk kita tinggalkan Tuhan. Kita mesti maju terus. Karena siksaan yang berat, yang dahsyat itu akan betul-betul datang. Jadi sudah ada belum? Halo? Belum jadi? Para sahabat terhadap perang Turki. Oke, lanjut. Jadi yang saya mau tekan di sini, supaya saudara pegang baik-baik apa yang saya bagikan malam ini. Di gereja di mana saya berada sekarang, itu pegang satu hal. Tuhan datang tidak ada yang lain. Tuhan datang, itu kedatangan di awal-awal ini yang namanya disebut dengan kedatangan atau K itu apa? K4. Singkatan dari kedatangan Kristus kedua kali. Ya, K4. Kedatangan Kristus kedua kali. Di sini ada yang disebut dengan orang sering dengar rapture, pengangkatan. Yang bahaya, katakan yang bahaya. Kalau orang sudah lihat tanda-tanda, so ada tuh ini, so ada tuh itu, so ada tuh lembu emas, so ada tuh bahan baik Allah, so ada tuh imam, sudah ada semua, tokohnya sudah ada. Maka orang bisa tebak awal antikris berkuasa, orang bisa tebak, oh sekitar tahun ini, tahun itu. Jadi ini berbahaya. Berbahaya di mana? Kalau kita hitung berdasarkan teori para peneliti, mungkin 2030. Oh, masih 7 tahun. Itu lebih bahaya. Haleluya. Nanti dekat-dekat 2030, 2029 bulan Juni, kalau kita semua sadia. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan Maha Bijak, itu tolong hormati luar biasa. Supaya tadi bilang coba Bro Andri, Matius 24 ayat 22. Tuhan mau kasih cepat dan Tuhan mau kasih lama, rupa tarik menarik. Oke, baca. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Dan sekiranya waktu apa? Tidak Tuhan mau kasih cepat datang. Terus, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Oke. 2 Petrus pasal 3 ayat berapa yang Tuhan tuh rupa lama datang gara-gara apa? 2 Petrus 3 ayat 7. Coba lihat 2 Petrus 3 ayat 7. Sayang sekali dia tidak. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Di ayat berapa yang Tuhan itu? 9. Coba. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Sabar. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan punya penentuan kapan dia datang, cuma Bapa yang tahu. Yesus juga tidak tahu. Ya, pegang saja ini, tidak usah bahas-bahas. Yesus tidak tahu. Nah, waktu dia mau datang, sebenarnya dari segi supaya jangan banyak yang binasa, Tuhan bilang mau persingkat waktu cepat datang. Kan so banyak orang bilang orang so seret, so tiap minggu di ibadah, ya Pak Tuhan belum datang juga. Sementara di sisi lain Tuhan ada bersabar dalam rangka masih banyak orang belum bertobat. Kalau Tuhan belum datang hari ini kesempatan sebenarnya. Katakan kesempatan. Jadi kesempatan untuk membangun hidup kalau Tuhan belum datang. Tapi dari sisi hati Tuhan, daripada banyak orang benar akan jadi lemah, dia mau persingkat waktu, tapi kesimpulannya dia datang tidak ada yang tahu. Jadi kalau saudara ikuti pelajaran-pelajaran itu tentang rapture,
Dan akhirnya orang mulai dapat tebak kapan dia datang. Itu pasti salah. Karena firman bilang, Bapa sendiri bilang, hanya Bapa yang tahu. Yesus pun tidak tahu hari kedatangan. Sebab kalau ada yang tahu hari kedatangan, itu sebabnya banyak orang berdebat tanggal sekian Tuhan datang. Ternyata yang datang adalah polisi. Betul? Tangkap dalam perkumpulan itu. Kesimpulan, Tuhan tidak tahu, Tuhan Yesus tidak tahu kapan datang. Jadi entah, ini kedatangan Ranger, kedatangan kedua kali, ini satu paket. Di antaranya ada masa kesusahan. Nah, jadi, katakan jadi, mau Tuhan datang di sini, Tuhan datang di sini, Tuhan datang di situ, Tuhan datang di sini, Tuhan datang di sana, Tuhan datang di poin-poin manapun, bagi saya tidak penting. Bagi saya yang terpenting apa? Berjaga-jaga, terus bangun hidup. Dua hal ini, berjaga-jaga, bangun hidup. Katakan sekali lagi, berjaga-jaga, bangun hidup. Jadi kalau saudara lihat, banyak orang sibuk mengurus hari kedatangan. Yang saya dan saudara harus pegang dua hal. Matius 24 ayat 13 yang pertama. Dua poin besar. Pertama, berjaga-jaga. Firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan, amin. Berkuat, amin. Bersetia, amin. Berjaga-jaga, amin. Sampai kapan? Sampai kesudahan. Kesudahan itu kapan? Saya tidak tahu. Haleluya. Kalau kita tahu itu berbahaya. Jadi kesudahan Tuhan datang, titiknya kita tidak tahu. Dia bisa terjadi besok, bisa. Langkah-langkah antikris belum datang, Tuhan punya kuasa. Haleluya. Jadi seperti apa Tuhan punya kuasa. Tidak tergantung prosedur, tidak tergantung kronologi, tidak tergantung sejarah, tergantung kehendak Tuhan. Jadi yang paling penting bertahan, berjaga-jaga. Ibadah karena bertahan, ibadah berjaga-jaga. Melayani dengan bertahan, berjaga-jaga. Haleluya. Sampai kapan? Sampai kesudahan itu tiba. Sebab kalau ada orang seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak, sama-sama bertahan, betul? Sama-sama berjaga-jaga, betul? Tapi yang beda, poin kedua, yang beda adalah 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yang beda adalah sudah berjaga-jaga, tapi minyak nggak ada. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Katakan haleluya. Lanjut. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus datang, yang harus dipastikan terpelihara adalah roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Katakan haleluya. Jadi kita datang ibadah supaya roh kita terpelihara. Kita melayani supaya roh kita terpelihara. Kita memberi supaya roh kita terpelihara. Kita dengar firman supaya roh kita terpelihara. Berjaga itu baik, saudara, tetapi kalau tidak bangun hidup itu bermasalah. Seperti 5 gadis bodoh. Dan Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Saya percaya kalau saudara bangun hidup, hasilnya adalah perkenanan Tuhan. Dan kalau perkenanan Tuhan, ingat, perkenanan Tuhan bukan karena orang ini pelayan. Perkenanan Tuhan bukan karena orang ini pekerja. Perkenanan Tuhan bukan karena orang punya posisi jabatan pangkat di gereja. Perkenanan Tuhan adalah hidupmu dibawa atau tidak. Live clean and pure. In marriage, money, moral, motive, and mouth. Jadi kalau itu yang kita kejar, walaupun prosesnya tidak mudah, tapi kalau itu kita kejar, maka roh jiwamu terpelihara sempurna. Itu yang namanya bangun hidup. Amin. Karena bangunan yang bagus di atas, tetapi kalau di dasarnya pasir, satu saat akan roboh waktu masa kesusahan. Haleluya. Akan hebatlah kerusakannya. Orang akan menyesal, tapi kita tidak akan menyesal. Jangan lihat gereja karena jumlah jiwanya. Jangan lihat gerejanya karena fasilitasnya.
Jangan lihat gereja karena pendetanya top atau tidak, tapi cari gereja yang bisa membuat saudara diberi makan firman, yang mendewasakan, bukan yang menghibur saja, bukan yang memotivasi saja. Sebab motivasi tidak membawa pertumbuhan. Haleluya. Tetapi firman yang mengoreksi, makanan keras yang mengubah kita makin serupa Kristus, itu yang membuat kita aman. Kalau saudara serupa Kristus, apakah antikristus dapat melawan saudara? Jika Kristus di pihak kita, siapa lawan kita? Jika Kristus dalam kita jadi dewasa, siapa lawan kita? Tidak ada. Jadi saya tenang, sama seperti saya mau ujian besok. Saudara boleh pusing duduk keliling, tapi karena sepanjang hidup saya belajar, saya tidak pusing untuk besok. Saya tidak belajar malam ini untuk besok. Kita tidak mempersiapkan diri 1-2 tahun sebelum antikristus, karena pasti saudara akan gagal. Karena itu namanya injury time biasa gugup. Haleluya. Saudara sudah ketemu antikristus, sudah tidak tahu dia adalah lawanmu, padahal dia datang seperti malaikat terang. Kemudian seperti singa yang mengaum-ngaum, yang businya, giginya sudah ompong, tapi dia masih bisa menelan. Dan saya kasih tahu 2 hal ini. Pertama, bertahan sambil berjaga-jaga. Kedua, bangun manusia roh. Kalau 2 ini kau lakukan, kapan Tuhan datang? No problem. Masa sukar akan datang. Kita akan seperti Israel di tanah Mesir. Kita ada di tanah Gosen. 10 tulah terjadi. Yang paling lucu dan tidak masuk akal. Tulah gelap. Seluruh Manado gelap. Tapi jalan saya terang. Bisa tak begitu? Nggak bisa. Kalau secara fisika nggak bisa. Karena di mana ada terang kecuali ada tembok. Karena terang itu biar ada di puncak ada tua, tetap dapat ada sini. Tapi bagaimana ada terang di jalan saya? Orang di jalan kiri dan lihat. Itu cuma Tuhan yang bisa bikin. Walau 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, tidak akan menimpa kita. Bagi yang berjaga-jaga, bagi yang membangun hidup. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bangun hidup sampai yang bangun ke kita? Haleluya. Kalau saudara adalah jemaat yang maaf ya, bukan saudara, kalau seseorang, supaya saudara sebanyak pengalaman, kalau saudara, malah ini tuduh orang. No, kalau seseorang, bukan saudara kan itu, seseorang di luar mana? Kalau seseorang tidak tahu gerejanya di mana, bagaimana dia bisa bertumbuh? Ini tidak keluar, sudah keluar, tapi sebenarnya ya, memang dia satu waktu kita balas dendam. Haleluya. Saya kasih jalan. Katakan jalan. Saudara mau bangun hidup? Amen. Ada 7 langkah. Supaya kalau 7 langkah ini ada, antikristus datang, bukan orang mau bilang, siapa. Ya, kita tidak store muka. Tapi kalau 7 langkah ini ada, saudara akan tenang. Haleluya. Mau ujian fisika, orang sudah tahu fisika. Ya, rumus apa? Kalau matematika, Pythagoras kita tahu. Kalau biologi kita tahu. Kalau kimia kita tahu. Karena semua kita kuasai. Waktu ujian kita ada stres. Kita so jago semua matematika, kita pusing. Nah, sama saja. Semua harus siap, semua bagian. Katakan amin. Yang pertama, katakan yang pertama. Pastikan engkau lahir baru. Haleluya. Karena tanpa lahir baru, saudara tidak akan bisa terbuka. Oke, nggak pakai ini. Ya, next. Oh, mana baru terakhir kalau keluar. Haleluya. Kalau dia orang kita semua tatar, dia sarankan. Pertama, saudara mau aman di masa antikristus? Pastikan saudara saya lahir baru. Kapan saudara dan saya lahir baru? Ketika secara mulut, hati percaya, mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Itu kalau pernah diucapkan secara sadar, itulah momen lahir baru. Kalau saudara lahir baru, aman hidup kita. Kita aman, saudara pasti aman. Seseorang di luar sana belum tentu. Tapi yang sudah lahir baru, kalau belum lahir baru, saudara kan kami layani untuk lahir baru. Karena lahir baru ini penting. Bagaimana sudah berhadapan dengan antikristus, lahir saja belum. Kedua,
Yang sudah lahir baru bilang puji Tuhan. Yang kedua, pastikan kita sudah dibaptis selang. Karena Markus 16 ayat 16 coba baca. Markus 16 ayat 16. Tanda materai Kisah 2 ayat 38 dulu. Masih bersama saya, sabar. Haleluya. Kisah 2 ayat 38. Materai kita, materai mereka 6. Materai kita Roh Kudus. Kalau pakai angka 777. Coba lihat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, supaya maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yes. Mau terima materai Roh Kudus? Yes. Mau terima materai Roh Kudus? Bertobat dan beri diri dibaptis. Baptis itu selang. Langsung tegas saja, selang. Orang mau pakai gaya apa? Silakan. Tapi firman bilang selang. Haleluya. Sudah baptis selang, puji Tuhan. So, 2 langkah kita aman. Aman. Haleluya. Langkah ketiga, pastikan sama-sama 2, 3. Pastikan kita memiliki rumah rohani yang tetap. Jangan jalan-jalan. Haleluya. Karena kalau saudara tidak punya rumah rohani tetap, tidak ada perlindungan, tidak ada rasa aman, dan saudara akan selalu, kalau sudah tidur di terminal, barang tidak aman, orang ambil, dan lain-lain. Akhirnya hidup tidak jelas. Karena ayat ini bilang Ibrani 10 ayat 25. Coba lihat Ibrani 10 ayat 25. Ada banyak orang harus koreksi yang poin ini. Ibrani 10 ayat 25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Jangan kita, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, Ya. dan semakin giat melakukannya Semakin giat melakukannya di ibadah di rumah Tuhan menjelang hari Tuhan. menjelang hari Tuhan. Jadi kita ibadah di rumah Tuhan, persiapan untuk hari Tuhan. Haleluya. Ketika hari masa sukar itu tiba, kita aman. Kita fix. Karena apa? Saya punya rumah tetap. Di rumah saya dibina, saya dibentuk jadi serupa Kristus. Jadi ketika ketemu antikristus, saya aman. Keempat, sama-sama 2, 3. Pastikan kita memiliki orang yang memberi makan firman secara teratur. Haleluya. Karena saudara-saudara, Galatia 4 ayat 19 bilang apa? Galatia 4 ayat 19. Saya ingin sudah paham bahwa harus ada orang yang terus-menerus berbeban kasih saudara makan sampai dewasa. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam Yes. Haleluya. Analogi sakit bersalin. Pada analogi yang lain saya bilang tadi memberi makan. Tapi analogi sini supaya saya jadi serupa Kristus, ada orang yang terus berbeban pada atas hidup saya, yang bukan hanya sesekali karena jadwal, tapi seperti orang tua sendiri yang tiap hari memerhatikan hidup saya, supaya saya punya pertumbuhan itu jelas, pertumbuhan itu pasti. Coba kalau orang tuamu ganti tiap hari Minggu, maka sudah tidak akan bisa bertumbuh, bukan? Haleluya. Yang kelima, sabar saudara-saudara. Ini awal-awal mentora bergumul, tapi akhir-akhir ini dia jadi. 5. Nah ini yang saya bilang tadi, sama-sama 2, 3. Pastikan kita mengalami, karena tadi materai orang yang bukan anak-anak adalah Roh Kudus. Kalau saudara dan saya memiliki Roh Kudus, sudah punya materai. Itu namanya materai Allah. Waktu belalang menyiksa 150 hari dengan siksaan kalajengking, itu tidak akan menimpa kita. Yes, haleluya. Aman kita, amin. Jadi jangan takut, haleluya. Tapi jangan lupa hargai Roh Kudus. Keenam, yes, puji Tuhan. 6, 2, 3. Pastikan kita ada dalam kerajaan Allah. Sekarang di bumi ini ada 2, kerajaan dunia, kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kerajaan dunia.
Ciri-ciri kita ada dalam kerajaan Allah 3 sederhana. Kita selalu ada damai. Kita selalu ada sukacita. Walaupun dompet tidak selalu mendukung. Amin. Kita selalu ada kebenaran. Amin. Dan inti ini kebenaran. Tanpa kebenaran tidak ada damai. Tanpa kebenaran tidak ada sukacita. Hiduplah dalam kerajaan Allah. Karena Ibrani 12 ayat 28. Lihat, semua akan goncang, cuma satu yang tidak akan tergoncangkan. Ya, haleluya. Firman Tuhan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan, itulah kerajaan Allah. Marilah kita mengucap syukur Ya. dan beribadah kepada Allah Haleluya. menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Yes. Sudah di kerajaan Allah yang terakhir. Ini proses umur hidup. Yang terakhir sama-sama 2-3. Pastikan kita terus-menerus ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus sampai serupa Kristus. Kalau serupa Kristus, saudara, yang paling iblis takut sejak dulu, yang roh antikris takut adalah Kristus ada satu itu, dia sudah keok. Apalagi Kristus yang kecil ini, kan Yesus adalah yang sulung. Kita adalah saudaranya yang lain, yang serupa dengan dia. Haleluya. Satu saja dia keok, yang dia takuti adalah kalau saudara dan saya dewasa. Kalau orang belum dewasa akan takut kepada roh-roh dunia. Galatia 4 ayat 3. Ayo, puji Tuhan, saudara masih sabar. Galatia 4 ayat 3. Firman Tuhan Galatia 4 ayat 3, demikian pula kita, Ya. selama kita belum akil balik, Selama kita belum dewasa, tidak diproses dengan firman dan Roh Kudus, kita takut juga kepada roh-roh dunia. selalu kita kalah pada roh-roh dunia. Dan kalau kita kalah pada roh-roh yang kecil, apalagi roh yang besar antikris. Roh-roh dunia itu antek-antek antikris. Kalau dia punya dedengkot datang, saudara tidak bisa apa-apa. Jadi jalan keluarnya jadi dewasa. Saya rindu jadi dewasa. Yang jadi dewasa itu saudara, makanannya makanan keras, bukan makanan kata-kata kasar, tapi makanan yang mematikan daging kita, makanan yang membuat kita menjadi serupa Kristus, dan makanan yang membuat kita makin hari makin ditransformasi. Saudara tidak rasa satu saat kenapa kita berubah, kan? Kenapa kita berubah? Karena firman punya kuasa untuk merubah. Firman punya kuasa untuk mencipta. Tuhan cuma bicara, jadilah langit dan bumi, bukan? Firman yang kita dengar hari-hari kita dengar, itu akan mengubah kelakuan kita, mengubah kebiasaan kita, mengubah kegalauan kita, akan mengubah ketakutan kita. Antikris kita takut? No. Haleluya. Tapi jangan sesumbar. Mana antikris? Mana? Diam saja. Depan dia rupa mangkuyuk orang. Selalu sedang bilang pemangkuyuk. Bingung ya, itu orang kalau dia datang, kenapa? Kita tahu cara. Waktu kita serupa Kristus, dia dengar nama Yesus saja dia lari. Amin. Apalagi dia dapat oknum yang serupa Kristus. Ini dia yang mereka sekali kita dikasih salib. Siapa orang sobanya? Siapa orang ada banyak di Tiberias Yohanes ini? Haleluya. Jangan fokus kepada materi, amin. Jangan fokus kepada berkat materi, kepada apa kata orang, tapi fokus jadi serupa Kristus. Karena kau tidak menolong masa antikris. Karena pangkat jabatan, gelar, banyaknya orang tidak menolong kita di masa kesusahan. Tapi kalau serupa Kristus, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Tidak takut lagi? Tidak khawatir lagi? Yang penting jaga hidup, jaga terus bangun hidup. Tidak takut lagi? Saudara takut kalau saudara tidak bangun hidup. Next. Haleluya. Saran-saran terakhir. Baca Matius 24 ayat 19. Sudah 3 ayat terakhir. Matius 24 ayat 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Lihat dulu di atasnya ayat berapa? 17. Orang yang sedang di peranggianan di atas rumah, jangan ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dimana ditulis di ayat itu tuh pembinasa keji ada situ ayat berapa? 15.
15. Ya, coba. Jadi apabila kamu melihat pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, Nah, masa antikris sudah berkuasa, menurutnya sudah ada. menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, Lanjut 19. ayat 19, Ya, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil pada waktu itu. atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Pada masa itu celaka. Celaka karena ini sebenarnya kan walaupun kita lagi hamil, kalau kita serupa Kristus, ngapain takut? Walaupun kita lagi menyusui, kalau kita serupa Kristus kan tidak perlu takut. Kan ini sebuah gambaran. Kita akan ketakutan, celaka, bukan kita. Mereka akan ketakutan celaka kalau belum lahir baru. Kan hamil belum lahir loh. Kristen hamil sampai sekarang Kristen ya, tapi belum lahir baru. Bayangkan kalau masa kesukaran itu secara lahiriah. Maaf, ibu-ibu yang lagi 9 bulan mau lari mau menyelamatkan diri, susah sekali kan? Tapi bukan itu arti harfiah. Arti yang sebenarnya bagaimana Kristen bisa menghadapi mereka tadi kalau belum lahir baru. Kristen bukan jaminan, karena Kristen adalah agama, kata organisasi. Tapi Kristen yang benar adalah Kristus dalam kita, kita dalam Kristus. Kita harus lahir baru. Celaka kalau belum lahir baru. Puji Tuhan kita sudah lahir. Yes, aman, amin. Poinnya kena ya. Kedua, celaka ibu-ibu yang sedang menyusui. Apa artinya? Kristen sudah lahir pada bayi. Yang disusui adalah, masa om-om umur 40 disusui oleh mamanya? Yang masih susu terus, mau dewasa, jangan dengan firman susu lagi. Waktu baru bertobat boleh. Sudah di pelayan tiba kumis bajenggot di pelayanan, susu terus dengar. Waktunya makanan keras, ditegur katakan ya. Disingkapkan kesalahan kita katakan ya. Jangan marah, men. Karena kita mau dibentuk jadi serupa Kristus. Jadi akhirnya yang menyusui susu akan masalah di masa susah besarnya, akan suka hidupnya. Lanjut. Kesimpulan antisipasi masa antikristus. 1, berjaga-jaga dan terus setia. Terus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu tiba. Kita juga tidak tahu siapa tokoh antikris dan kapan persisnya dia mulai berkuasa. Mau di titik mana dia datang, kalau kita berjaga-jaga, kita aman. Sekali lagi, kalau dia datang di titik mana, rapture kapan, kalau kita sudah berjaga-jaga, aman. Yang kedua, terus menjadi serupa Kristus. Terus bangun hidup dengan mendewasakan manusia roh kita sampai serupa Kristus dalam kedewasaan karakternya. Kalau terus bangun hidup, kapan Tuhan datang tidak masalah. Kapan antikris datang, mau berhadapan dengan mereka atau tidak berhadapan, tidak ada masalah. Haleluya. Karena bagi saya Kristus adalah segala-galanya. Bagi kita serupa Kristus tidak ada lawan. Haleluya. Yang terakhir, kita tidak takut lagi dengan masa itu. Sehingga kapan peristiwa itu terjadi dan apapun kesusahannya, kita tidak akan takut. Seperti pengalaman Wahyu 12, wanita itu akan disingkirkan, gereja akan disingkirkan, jauh dari mata ulang selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, 1260 hari, 42 bulan. Kita akan diasingkan, singkirkan. Bagaimana cara disingkirkan? Itu urusan Tuhan. Yang penting kita aman karena terus berjaga-jaga dan terus bangun hidup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hari kita